Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Manafa dengan NIM 183600029. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu yang dinamakan dengan DHCP server beserta fungsi dan cara kerjanya. Oke, yang pertama-tama kita mengenal dulu yang namanya DHCP server. Oke, DHCP itu merupakan akronim dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, fungsi DHCP server ini adalah perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual atau menyebar IP address satu persatu ke perangkat. Nah, maksudnya di sini fungsinya ini adalah ketika kita menyebarkan IP address secara manual, yang pasti itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun di DHCP server ini penyebaran IP address ini dilakukan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual. Jadi otomatis akan memberikan IP address-nya itu ke perangkatnya. Oke. Next, ini Dynamic Host Configuration Protocol atau yang akrab disebut dengan DHCP ini di kalangan teknisi komputer sangat bermanfaat bagi otomatisasi distribusi alamat IP kepada komputer atau jaringan. Klien perangkat tidak perlu mengonfigurasi satuan alamat IP komputer dengan memakan waktu secara manual. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa di sini merupakan otomatisasi atau kita otomatis memberikan alamat IP tanpa kita harus mengkonfigurasi alamat IP tersebut dan dikirimnya ke klien kita secara manual, karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, next kita langsung ke definisi DHCP server. Nah, apabila terdapat jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP server, itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu sangat merugikan karena banyak waktu yang terbuang secara percuma, jadi terlalu banyak memakan waktu. Nah, pada prinsipnya itu DHCP server itu adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Selain IP address, nantinya DHCP server juga mendistribusikan parameter yang lain, misalnya default gateway dan DNS server. Setiap ada server pusat, jelas ada klien atau bawahan server. Karena DHCP server berarsitektur klien atau server, maka komputer yang pendistribusi IP address ialah DHCP server. Sedangkan penerimanya adalah DHCP klien. Jadi komputer yang mendistribusikan IP address itu disebut DHCP server, sedangkan penerimanya adalah DHCP klien. Oke, pengalokasian IP address dengan cara mendistribusikannya dari DHCP server tentu membantu server untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada komputer klien, terutama pada bagian jaringan yang apabila mendadak tidak dapat mengakses internet, memakai software, dan seterusnya. Next, kita akan menuju ke fungsi DHCP server. Nah, seperti yang tadi kita jelasin sebelumnya, itu fungsi DHCP server ialah melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server sehingga semua klien mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. Nah, hal ini jelas sangat menghemat tenaga sekaligus waktu. Nah, fungsi DHCP dapat maksimal jika dipakai oleh network administrator atau admin dari network tersebut guna melakukan kelola jaringan komputer sekaligus pengamatan IP address secara otomatis. Pengalamatan IP address secara otomatis. Nah, selanjutnya DHCP server dapat lebih mempercepat kerja komputer klien atau pelanggan ketika dalam proses pengelolaan serta pengiriman data. Nah, next di sini fungsi-fungsi lain dari DHCP server yaitu memudahkan seseorang administrator jaringan seperti yang tadi disebutkan dalam memberikan nomor IP address secara otomatis di komputer dalam jaringan tanpa harus mengisinya secara manual, jadi otomatis. Nextnya didesain untuk melayani jaringan yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks, lalu memudahkan proses transfer data kepada PC klien lain atau PC server, mencegah terjadinya IP konflik, memungkinkan klien menggunakan alamat IP yang reusable atau yang bisa digunakan kembali. Maksudnya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien lainnya jika sedang tidak menggunakannya. Lalu menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain, memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien seperti DNS server dan default gateway. Lalu memungkinkan klien untuk menggunakan satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu di server. Lalu di mana ada kelebihannya, di situ pasti ada kekurangannya. Nah, di sini
Saya akan menjelaskan kekurangan dari layanan DHCP. Yang pertama adalah tidak adanya otorasi atau pembuktian keaslian selama adanya komunikasi antara DHCP server dan DHCP klien. Akibatnya DHCP server tidak mengetahui jika ada DHCP klien yang tidak sah di dalam jaringan. Begitu juga DHCP klien tidak mengetahui adanya DHCP server yang tidak sah di dalam jaringan. Alhasil, terdapat kemungkinan adanya komputer DHCP server dan klien palsu atau yang tidak termasuk dalam jaringan yang dibuat. Lalu semua pemberian nomor IP address itu bergantung pada server. Jadi jika server sedang mati, maka semua komputer klien akan terkena dampaknya seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Jadi kalau misalkan servernya itu mati atau disconnected atau down, maka semua kliennya itu juga tidak akan bisa menggunakan aksesnya. Nah, next itu kita membahas tahapan kerja dari DHCP server. Nah, di sini DHCP server ini memiliki 5 tahapan kerja. Yang pertama itu IP list request, yaitu proses saat klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Nextnya IP list offer, DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Nextnya itu IP list selection, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan pesan menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu ada IP list acknowledge, yaitu DHCP server memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Setelah itu server meminjamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP klien dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Lalu ada list period, yang mana pemakaian DHCP klien dinyatakan selesai. Nomor IP dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP kepada klien yang membutuhkan. Nah, di sini kita ada mengkonfigurasi DHCP server. Nah, di sini terdapat 2 tata cara konfigurasi DHCP server dengan secara otomatis atau secara manual. Untuk mengaktifkan DHCP server, langkah demi langkah yang harus dilewati tidaklah terlampau rumit. Di antaranya melakukan setting DHCP IP address network, install DHCP server, konfigurasi DHCP, dan restart jaringan secara menyeluruh. Setelah berhasil di restart, maka selanjutnya perlu dilakukan verifikasi IP address yang telah dibuat. Caranya dengan mengecek pengalamat IP address apakah sudah sama atau belum terhadap seluruh komputer dalam jaringan. Untuk tes ini tinggal dilakukan di CMD saja atau melakukan perintah instruksi IP config. Apabila ingin mengecek dari sisi DHCP klien, dapat dilakukan dengan cara memverifikasi IP address dengan langkah tes koneksi. Melakukan tes koneksi tetap dilakukan di CMD. Selanjutnya, klik perintah ping untuk memanggil IP server. Jika berhasil dan IP yang dimiliki sama, berarti konfigurasi DHCP server tidak ada yang salah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ini adalah blogspot saya, jadi saya membacakannya dari blogspot saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.